Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat wireframe menggunakan Balsamiq sambil kita review pertemuan-pertemuan di kelas kita. Untuk Balsamiq, kita tinggal ketik balsamiq.com pakai Q bukan pakai C. Balsamiq ini dia ada versi cloudnya. Kita akan menggunakan versi cloud walaupun dia masih trial. Jadi kita mengenal saja dulu seperti apa Balsamiq. Nanti kalau memang lebih enak pakai Balsamiq bisa memilih menggunakan Balsamiq, atau nanti di sesi lain kita akan menggunakan Figma karena Figma ada fitur free-nya. Kita mulai dengan login. Jadi yang masih bingung ketik saja balsamiq.com, tidak perlu di Google search tapi langsung saja ketik di address barnya balsamiq.com. Kita klik login. Karena sudah pernah membuat akun, kita tinggal go to Balsamiq Cloud dulu. Nah, ini kalau kita sudah buat akun, sudah langsung. Untuk membuat project baru, kita klik di tanda plus ini, ada plus create project. Sudah ada tulisannya create project sebetulnya. Kita create project, kemudian kita akan dibawa ke halaman ini. Ini namanya new project 2. Kita bisa beri nama sebetulnya. Double klik, misalkan latihan 2. Kita rename. Yang pertama kita akan mencoba membuat wireframe untuk website. Mungkin lebih senang menggunakan apa ya? Kadang ada yang lebih senang menggunakan si browsernya. Kita coba untuk mencari komponen, kita bisa di sini ya, bisa berdasarkan kategori. Ini ada apakah all Android, kemudian misalkan ini ada asset, ada forms, ada button, ada media, dan seterusnya. Atau kita juga nanti bisa sebetulnya mencari atau mengimport dari yang lain. Nanti kita bisa misalkan dari komunitas yang sudah membuat. Kita close dulu. Untuk website mungkin kita senang ada apa ya, ada istilahnya ada semacam si browsernya terlihat, misalkan supaya kelihatan seolah-olah ini dibuka di web browser. Kita boleh tambahkan window ini. Nah, window apa nih? Ini windownya di sini, ini yang desktop. Kalau kita mau yang desktop bisa pakai yang desktop. Untuk yang website, mana website sebentar ya. Website itu adanya di ini, biasanya kita bisa searchnya di mana sebentar ya. Kita coba di sini. Browser window. Nah, ini langsung muncul. Kita sesuaikan ukurannya. Kita coba di ini di 1000 boleh ya, kita coba 1000 kali 600 saja dulu. Ini kalau kita mau ingin menampilkan atau ingin menambahkan ini boleh lah ya. Untuk misalkan kita juga bisa mengubah propertiesnya. Ini misalkan kita tinggal double klik di sini, web page-nya kita ganti misalkan web SMK Indonesia. Alamatnya misalkan kita pakai smk.id. Selesai. Kita nanti ini untuk mengganti tampilan dari si browser windownya saja. Lalu misalkan kita ingin menambahkan apa di sini, kita saya ingin menambahkan misalkan header. Kita coba cari header apakah ada atau tidak ada. Nah, ini ada header text. Saya coba misalkan di sini inginnya pakai ini, ada apakah ada frame, juga tidak ada. Kita cari ini untuk image. Kita lanjutkan. Tadi kita misalkan ingin menambahkan header, kita bisa tambah image. Ini anggaplah misalkan kita pakai yang full screen.
Saya ingin menambahkan image, kita coba image. Nah ini misalkan headernya berupa image. Saya tidak ingin full screen image-nya, kurang lebih misalkan ukurannya sebesar ini. Ada header image. Nah, kita juga bisa langsung menambahkan si image-nya langsung. Double klik, kemudian ini misalkan saya pakai yang ini saja. Nah ini sudah ada headernya muncul. Jadi kita juga langsung bisa menambahkan image-nya. Kemudian saya butuh misalkan navigation-nya. Ada link bar, nav bar tidak ada ya, kita pakai link bar saja. Nah, misalkan di sini. Kalau kita ingin berwarna, kita bisa tambahkan ini saja. Saya coba misalkan ini menambahkan, tadi ada, kita bisa punya rectangle di sini. Ini misalkan. Jadi saya mau dia ada navigation barnya. Ini saya layernya kita pindahkan. Ini teksnya di situ, linknya. Ini kalau mau diubah warna juga bisa. Kita ubah ini border color. Saya nggak perlu. Ini apakah bisa no border ya? Colornya kita ganti di sini. Misalkan saya ingin warnanya seperti ini. Oh nggak cocok. Kita ambil warnanya misalkan apa ya? Ini temanya biru. Kita coba biru ini, nanti text colornya saya ubah jadi putih misalkan seperti ini. Kita coba border colornya apakah bisa kita ubah ya. Ini opacity-nya no, ya ini opacity dari warnanya. Nah ini bordernya no border saja. Nah, oke, seperti ini. Kemudian misalkan nih saya agak, kalau kurang besar saya kebawahkan dulu. Kemudian kita ingin dari sini kita langsung punya, misalkan kita ada sidebarnya, kita bisa apa nih, ini ada vertical bar, kita tinggal cari yang cocok saja di sini komponen-komponennya. Ini misalkan mau ada, kalau ini akordeon, biasanya sebetulnya kalau akordeon di desktop ya, kita hapus saja. Kita coba misalkan kita cari apakah ada menu yang lain. Ada iOS menu, radio button. Kita coba cari menu di sini. Nah, ada menu barnya di atas ternyata. Oke, berarti saya bikin yang kita buat manual saja misalkan boleh. Atau ini kalau memang dia tanpa, anggaplah ini tanpa ini ya, tanpa sidebar. Saya tambahkan dulu rectangle lagi. Jadi saya mau ini langsung deh seperti ini. Kemudian nanti kita akan punya footer. Oke, nanti ini untuk ganti. Kemudian ini juga no border saja. Lalu di bawah kita akan tambahkan footernya. Ini untuk footer. Untuk footernya colornya kita ubah menjadi misalkan ini, kemudian tanpa border. Atau mungkin warna lain yang cocok, misalkan ini ya. Oke, kita coba copyright, apakah ada? Ini ada copyright. Sorry, no. Keklik ya. Kita cari copyright. Ini nanti footer, nanti kita pakai teks saja. Kemudian misalkan kita ingin merancangnya, ini untuk halaman home-nya. Sebentar, ini mau saya ganti, ada home, kemudian ada misalkan jurusan. Saya ganti dulu, ini ada home. Kemudian kita tambahkan jurusan, kemudian berita misalkan seperti ini. Kemudian ada link ke LMS misalkan ya. Ini untuk mengganti nama menunya, kita bisa langsung ubah di sana. Berikutnya, oke, saya tambahkan lagi image.
Nanti misalkan di sini ada header, ada berita utama di sini. Nanti ini ada header. Oh, ini icon ternyata. Berarti kita tambahkan teks saja. Tambahkan teks. Oh, header itu ternyata hanya icon header ya. Kita tambahkan ya aja big title. Nah, ini misalkan dia adalah header beritanya. Ini berita utama. Jadi saya merancang ini untuk kemudian di bawahnya saya mau pakai teks juga. Di sini misalkan seperti ini. Ini ada gambar. Ini ada berita utama di sini. Atau sebelumnya saya mau pakai ini dulu. Ini area untuk berita header, colornya ini misalkan. Ini juga no border. Atau ini kita cari yang pas ya. Kita set warna putih saja untuk ini atau ya. Untuk memindahkan layarnya kita bisa klik di sini. Ini ada send backward, ada bring forward, ada bring to front, ada send to back. Ini saya send backward karena saya perlu dia di bawah. Nah, di sini. Ini berita utama cukup misalkan sebesar ini. Nanti di sini contoh saya pakai salah satu image saja, misalkan image-nya adalah kita coba pakai nanti ini akan ada berita utama. Di sini adalah kalau kita butuh teks kita bisa pakai lorem ipsum generator. Kalau kita butuh teks, saya butuh satu paragraf saja karena ini ceritanya dia hanya berita awal. Saya copy, pindah ke sini, kemudian nanti di sini ada baca selengkapnya. Jadi di bagian ini dia tidak akan muncul seluruhnya. Nah, seperti ini nanti dia kalau diklik baca selengkapnya baru menuju ke halaman yang lain. Kemudian nanti ceritanya di bagian sini saya ingin menambahkan saya hilangkan bordernya. Di sini saya ingin menambah ceritanya nanti di sini akan muncul galeri misalkan. Jadi saya akan menambahkan image lagi. Ini yang ini tidak saya tambahkan image-nya, hanya untuk gambaran saja. Nanti kita akan punya galeri di sini. Untuk mengcopy tinggal Ctrl C Ctrl V, kita allow dulu. Nanti di sini akan ada galeri ceritanya. Ini saya buat seperti ini saja. Oke. Baik, kemudian saya akan membuat contoh halaman keduanya. Kita akan ini anggaplah halaman home-nya, kemudian saya akan membuat halaman yang kedua. Halaman kedua ini adalah bagaimana ketika si baca selengkapnya diklik. Jadi saya akan copy dulu, saya duplikat. Di halaman ini nanti karena dia detail dari berita, berarti hanya akan ada misalkan seperti ini.
Ini berita utama, karena baca selengkapnya. Gambarnya tetap di sana. Untuk berita utama misalkan ini berubah menjadi judulnya di sebelah sini, kemudian teksnya ada di sebelah sini. Ini misalkan, dan dia tidak ada galeri di sini. Kemudian karena ini detail dari berita, kita anggap akan ada breadcrumb di atasnya. Jadi biasanya di halaman detail itu ada breadcrumb. Kita cari breadcrumb, ini ada breadcrumb. Nah, kita bisa. Jadi ceritanya seperti ini. Ini ada breadcrumb. Dari home dia akan ke ini misalkan berita. Ini berita sekolah misalkan. Ini breadcrumb-nya. Kemudian misalkan juga saya punya halaman yang lain, ini saya duplikat juga. Ini saya klik kanan duplikat. Ini misalkan selanjutnya untuk yang halaman ini, halaman tadi ini halaman home, ini untuk yang ini bisa kita beri nama nggak ya, kita cek. Ini new wireframe tidak ada. Nah ini di sini misalkan jurusan, ini untuk yang jurusan berarti ini misalkan ini ada jurusan, ya hanya akan ada teks di sebelah sini. Misalkan image-nya ada di sebelah kanan misalkan. Ini tergantung nanti rancangan kita ya. Nah kalau sudah kita buat halaman-halamannya, kita nanti bisa membuat linknya. Dari sini misalkan kita coba, saya klik di bagian menu di sini, di link bar untuk yang home. Ini ceritanya home di link bar yang ini. Untuk yang jurusan saya akan linkkan ke yang kita rename dulu. Kita coba rename. Ini biar mudah. Saya klik kanan rename, ini adalah home. Kita rename, kemudian yang ini yang kedua kita klik, lalu klik kanan rename. Ini misalkan untuk page jurusan. Saya rename jurusan. Lalu ini klik kanan. Ini misalkan ini tadi berita underscore detail. Jadi ini yang dari homepage bisa langsung ke detail berita seperti itu. Kita klik lagi yang home, kemudian kita klik di yang link barnya. Nah untuk yang jurusan kita arahkan ke jurusan. Ini yang home boleh kita klik juga home, kemudian ini berita nanti akan ada page yang lain. Lalu untuk yang berita utama di sini di page yang home, ini kita coba tambahkan link. Kita cek bisa nggak ya. Nah yang baca selengkapnya kita coba linknya ke berita detail. Ini kalau diklik si berita ini dia akan mengarah ke berita detail. Kemudian yang di jurusan berarti kita harus ubah juga yang link barnya, yang home-nya ke home, yang jurusan ke jurusan, yang berita nanti ke link berita. Kemudian selesai. Lalu kita coba yang halaman ketiga, yang detail berita itu kalau saya kita klik di link bar juga, yang home kita set ke home, jurusan ke jurusan, kemudian yang breadcrumb-nya sekarang yang home kita arahkan juga ke home. Jadi kalau saya klik home akan ke home, nanti kalau berita sebetulnya ke page yang sama dengan berita. Oke, sudah kita coba. Sekarang kita akan coba simulasikan. Untuk mensimulasikan, klik yang bagian play di sini. Kita akan ke user test saja. Kita coba. Kalau mau keluar nanti klik escape. Nah, kita coba ini yang home. Jurusan. Ini home. Ini jurusan, kemudian di home ceritanya kalau saya klik baca selengkapnya dia akan ke detail berita. Lalu kalau di breadcrumb-nya kalau saya klik berita nanti sebenarnya ke link berita, dan sekarang karena yang ada baru home, saya klik home dia akan kembali ke halaman home.
Seperti itu. Jadi silahkan dicoba membuat wireframe yang sudah sedikit lebih lengkap. Kalau bisa dilengkapi dengan warna dan gambar. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan linknya agar dia sudah menjadi mockup yang bisa dinavigasi sesuai dengan rencana. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk menunjukkan kepada klien kita bagaimana hasilnya. Jadi ketika kita menyampaikan ini ke klien, dia akan tahu dari home. Kalau saya klik baca selengkapnya, dia akan ke halaman yang seperti ini tampilannya. Kemudian kalau dari sini, kalau saya klik home akan ke sini, kalau jurusan akan ke sini. Itu tujuan kita membuat mockup. Jadi silakan dilengkapi. Bagi yang mockupnya masih belum lengkap, baru satu halaman, silakan dilengkapi. Minimal untuk hari ini targetnya adalah 3 page. Selain page login bagi Anda yang membuat mockup aplikasi, selain halaman login sudah dibuat minimal 3 page dan semuanya sudah berinteraksi. Terima kasih. Kita nanti bertemu lagi di video selanjutnya.